Malam semuanya. Kayak mungkin kayaknya tadi kan udah perkenalan lah ya. Udah perkenalan kali ya di awal. Jadi nggak perlu kenalan lagi. Dan kebetulan kita juga udah cukup terkenal. Jadi kita langsung aja kali ya. Jadi kita berdua di sini ngebagi penjelasan kita karena berdasarkan yang kita tahu, kalau kalian tuh bakal ujian pertama tuh kayak perhitungan PPNBM, pokoknya yang terkait PPNBM sama komponen di kayak pengisian SPT PPN kan. Mungkin ada yang belum kelas PPN hari ini, jadi belum dapat teknik pengisian PPN karena itu biasa di AP 15. Jadi pertama-tama mungkin dari aku dulu ya guys, kita akan ngejelasin tentang PPNBM. Oke, nanti kalau misalnya ngerasa kecepatan pada bisa bilang ya guys. Oke, pertama PPNBM. Nah, berdasarkan SAP kalian, aku tuh ngebagi tiga terkait materinya, yaitu pertama latar belakang, terus jenis dan kelompok BKP yang tergolong mewah, sama perhitungan PPNBM. Oke, pertama kita bahas dulu latar belakang. Jadi, kenapa sih ada PPNBM ini? Jadi, PPNBM ini tuh gunanya untuk mengendalikan pola konsumsi khususnya bagi orang-orang yang berpenghasilan tinggi. Kenapa? Karena barang mewah itu biasanya digunakan untuk menentukan status seseorang. Misalnya nih, kayak biasa kayak influencer-influencer mau mulai agak terkenal, mereka tuh kayak menunjukkan dirinya punya status, biasanya kayak dengan beli kayak tas-tas mahal atau kayak jam-jam mahal gitu. Itu kayak gunanya ya untuk menentukan status mereka kalau misalnya mereka udah berpenghasilan tinggi. Jadi kalau misalnya dulu di kelas kita tuh dijelasin sama Bu Titi, pengandaiannya itu kayak barang mewah itu punya elastisitas pendapatan yang lebih besar dari satu. Maksudnya apa? Jadi ketika apabila ada kenaikan pendapatan seseorang 1%, maka ada kecenderungan orang untuk mengkonsumsi lebih besar pendapatannya. Itu tuh kalau dicontohin kayak misalnya gini, gue ini bukan dalam konteks misalnya kayak jam tangan mewah ya. Ini kayak pengandaian biasa aja. Ketika seseorang nih punya penghasilan 5 juta, misalnya kayak aku punya penghasilan 5 juta, terus aku mau beli jam tangan harganya 3 juta nih. Terus habis itu kayak menurut aku jam tangan itu tuh termasuk mahal karena kayak hampir setengah dari gaji aku tuh lebih dari setengah gaji aku tuh ketika ngebayarin itu tuh kayak kepake. Sedangkan ketika aku punya pendapatan lebih besar, kayak kenaikan pendapatan aku kayak 2 juta bisa jadi 7 juta nih sekarang, pas aku mau beli jam tangan 3 juta itu menurut aku kayak kok udah agak murah nih jam tangannya kayak gitu. Jadi kayak makin besar pendapatan seorang tuh makin besar keinginan dia untuk mengkonsumsi barang-barang yang tergolong mewah gitu loh. Terus PPNBM ini tuh menganut kayak indirect tax di mana regresivitas tarif dilihat dari orang yang punya penghasilan tinggi ngerasa beban PPN-nya rendah. Maksudnya gimana? Ini dalam konteks PPN ya guys. Jadi sebenarnya ketika nih misalnya PPN itu kan dikenakan tarifnya kan regresif kan. Jadi setiap semua orang ketika membeli barang yang sama akan dikenain PPN yang sama. Misalnya nih, gue beli HP, gue penghasilan 5 juta, gue beli HP 2 juta. Karena PPN misalnya PPN-nya 10% tarifnya. Berarti gue akan kena PPN 200 ribu. Sedangkan nih Audrey dengan penghasilan 100 juta nih. Terus dia, amin ya Dri, punya penghasilan 100 juta, dia ngebeli HP dengan harga tadi 2 juta, kena PPN sama kan tarifnya 200 ribu. Jadinya pasti 200 ribu yang gua rasakan yang berpenghasilan 5 juta dengan 200 ribu yang Audrey rasakan sebagai penghasilan 100 juta akan kerasa beda. Sehingga ketika ada pengaturan atas barang mewah ini ke orang-orang dengan punya penghasilan tinggi, ketika dia membeli barang barang mahal akan kayak lebih mikir gitu loh, karena kan PPNBM tuh ada penentuan tarif tertentu yang nominal itu kan termasuk gede ya. Jadi kayak dia akan berpikir ulang gitu loh untuk mengendalikan pola konsumsi mereka. Kayak gitu. Terus kita akan ke jenis dan kelompok BKP yang tergolong mewah. Jadi ini tuh dibagi dua, yaitu ada jenis BKP yang tergolong mewah kendaraan bermotor dan yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor. Mungkin kayaknya gue nggak usah jelasin panjang lebar apa aja komponen-komponennya, apa aja yang dikenain di di sini. Tapi gue udah cantumin di sini diatur dalam PMK apa, dan kalian bisa ngecek di link ini karena itu banyak banget dan kemungkinan untuk keluar ditanyain satu-satu sih kayaknya nggak mungkin ya guys. Terus untuk jenis BKP yang tergolong mewah selain kendaraan motor ini juga ada nih PMK-nya. Ini lampirannya ada gue masukin di sini karena ini kayak cuma empat ini doang. Jadi sebenarnya kayak PPN BM ini tuh tarif terendahnya itu 10, mungkin yang kayak bisa kalian hafal sedikit-sedikit tentang PPN BM, tarif terendahnya tuh 10%.
tarif tertingginya itu 200%. Itu berdasarkan uh, barang uraian barangnya ya, penggolongannya nih kayak gini. Terus pengaturan PPNBM ini sebenarnya ada juga di PP, tapi kayak karena nggak mungkin kalian bahas sampai PP, mungkin ke undang-undang PPN dan PPNBM-nya aja ya. Jadi ini gue ada breakdown terkait ada di mana aja pasal pasal mana aja yang ngebahas tentang PPNBM di Undang-Undang PPN. Yang pertama, kalau kalian bisa baca di pasal 5 ayat 1 dan ayat 2. Nah, di sini itu ngejelasin tentang kapan sih terutangnya PPN. Nah, PPNBM. Nah, PPNBM ini terutang antara di dua kejadian, yaitu ketika penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah oleh pengusaha yang memproduksi barang-barang mewah tersebut, atau ketika impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Jadi yang pertama ketika penyerahan oleh pengusaha di dalam daerah pabean, dan kedua ketika impor dari luar negeri barang mewah barang kena pajak yang tergolong mewah tersebut. Terus yang kedua dia ngejelasin kalau PPNBM ini dikenakan hanya satu kali saat penyerahan barang. Nah, nanti ini akan dijelaskan khususnya di soal sih sebenarnya. Maksudnya kayak dikenain satu kali ini lebih ke arah kayak ketika nih lu ngelakuin impor nih barang kena pajak nih yang tergolong mewah nih. Nah, lu akan langsung ngebayar PPNBM-nya di situ. Terus ketika lu, misalnya nih, gue pengusaha A, gue ngeimpor barang mewah nih, misalnya jam tangan mewah nih dari luar negeri, gue dikenain PPNBM atas impor tersebut, ya kan? Terus karena gue pengusaha yang akan ngejual itu ke orang lain, kan gue tadi udah dikenain PPNBM kan? Nah, gue tuh nggak akan memungut PPNBM lagi ketika itu dijual ke orang lain, misalnya, karena gue sebagai pengusaha kan kayak gitu. Jadi hanya dikenakan satu kali aja. Jadi kalau udah satu kali kena PPNB, pengali PPNBM ya udah nggak dikenain lagi. Terus ada juga di pasal 5A. Pasal 5A ini ngejelasin apabila tentang, sorry, itu pengembalian eh, pajak PPNBM ketika ada pengembalian barang BKP yang tergolong mewah. Kayak gitu. Ini saya nggak terlalu dibahas. Terus di pasal 10 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 ini tuh tentang perhitungan PPNBM. Sebenarnya perhitungan PPNBM ini tergolong mudah karena sama kayak PPN, yaitu DPP dikali sama tarifnya kayak gitu. Tarif yang ada di sini yang kayak diatur dalam PMK ini. Kayak gitu. Terus habis itu di ayat 2-nya dia ngomong kalau PPNBM ini nggak bisa dikreditkan dengan PPN ataupun PPNBM yang udah dipungut. Jadi PPNBM ini punya sistem yang berbeda sama PPN. Kalau PPN kan kalau misalnya nih kita ketika ngebeli kita dikenai kita dikenain pajak, terus ketika kita menjual kita dikenain pajak juga kan. Nah, ketika antara kedua pajak itu ketika dikurangkan akan ada selisihnya kan. Jadi itu kayak masih bisa dikreditkan selisih. Jadi kita cuma ngebayar selisih itu ya kan yang kita setorkan. Tapi kalau di PPNBM ini nggak ada sistematika pengkreditan pajak. Jadi ketika misalnya nih kita sebagai kita mengimpor terus kita mau ngejual lagi nih barang mewah ini, ya kan? Gimana sih supaya kita nggak menanggung PPNBM-nya? Caranya ada dua. Yang pertama kita bisa memasukkan dia, kalau misalnya kita badan, kita bisa memasukkan dia sebagai biaya. Jadi dalam komponen biaya biaya yang terutang pajak kayak misalnya ya di komponen biaya lah kalian bisa masukin, atau kalian bisa masukin ke harga jual. Jadi kayak ketika kita beli barang dari luar negeri, nilai impornya 200. Itu nanti ada deh gue jelasin di bawah nanti ya, guys. Lalu yang pasal ketiga, ayat tiganya, dia ngomong pengusaha kena pajak yang melakukan ekspor yang tergolong mewah dapat meminta kembali pajak penjual atas barang mewah yang telah dibayar pada waktu perolehan. Kalau ekspor tuh biasanya kayak kalau nggak salah tuh 0% gitu. Kalau ekspor ya. Oke, kita lanjut ke perhitungannya dulu. Kalau perhitungannya ini, contoh soalnya ada selaku ATPM atau agen tunggal pemegang merek, PT Kencana telah mengimpor 500 unit sedan dalam keadaan terpasang. Dalam PIB-nya diketahui bahwa nilai impor untuk 500 unit sedan tersebut sebesar 100 miliar. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas impor kendaraan bermotor ini, terutang bea masuknya 100%, PPN-nya 10%, dan PPNBM-nya 35%. PT Kencana bermaksud akan menjual kendaraan dengan menambahkan keuntungan sebesar 20 juta per unit.
Lalu ada tiga soal ini, yaitu pertama hitung PPN dan PPNBM yang terutang atas impor sedannya. Terus yang kedua harga jual per unitnya ketika sudah ditambahkan keuntungan tadi 20 juta, apakah terutang PPN dan PPNBM. Dan yang ketiga, jika distributor Indomakmur akan menjual lagi dengan menambahkan keuntungan 10 juta, berapa harga jual per unit PPN dan apakah ada PPNBM yang terutang. Kayak ini kita buat agak gedein ya. Yang pertama, kita jawab dulu yang untuk A. Nilai dia nanya PPN dan PPNBM atas impor oleh PT Kencana. Kalau PPN-nya itu ya udah kayak biasa DPP di DPP-nya itu yaitu nilai impor dikali tarif. Jadi kenapa dia makainya pengalinya 100 miliar bukan makainya 100 miliar dikaliin sama bea masuk ditambahin sama bea masuk juga. Karena di sini dia udah ngomongin nilai impor, di mana nilai impor itu udah ada bea masuk di dalamnya. Kecuali kalau misalnya dia bilangnya harga jual. Kalau harga jual baru dikaliin lagi sama bea masuk. Karena komponennya itu seingat gue tuh harga jual, terus CIF itu yang cost, yang freight insurance itu ditambahin juga sama, terus dikaliin, setelah ditambahin dikaliin sama bea masuknya. Nah, itu sama dengan nilai impor. Nah, kan di sini udah dikasihnya nilai impor. Jadi pakai nilai impornya aja langsung. Yaitu 100 miliar dikali 10%. Kenapa 10%? Karena asumsi di soal PPN-nya itu 10%. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya nih, kalian ditanyain di tahun 2025, ya udah kalian langsung aja 12% dikali 100 miliar. Nggak perlu pakai DPP nilai lain. Kenapa? Dalam ketentuan PPN, atas barang mewah, PPN itu tuh nilainya tetap 12% dari harga jual atau nilai impor. Jadi dia nggak pakai nilai lain. Jadi harus hati-hati ya guys. Terus PPNBM-nya yaitu 100 miliar dikali 35%. Di sini tarifnya udah dikasih tahu sih, yaitu 35 miliar. Ini kalau 35 miliar ini kan untuk 500 unit. Jadi kalau per unitnya ya PPNBM-nya 70 juta lah. Nah, ini itu kenapa dia jadi nilai PPNBM itu nggak boleh ada nilai PPN di dalamnya. Jadi nggak perlu kalian tambahin 100 miliar, ditambahin 10 miliar dulu, baru dikaliin PPNBM. Nggak ya, jadi kayak nilainya dari nilai impor aja. Kayak gitu. DPP-nya di sini langsung 100 itu kayak yang udah gue jelasin tadi. Oke, untuk yang B, dia nanya harga jual per unit ke distributor dan terutang PPN dan PPNBM. Jadi harga per unitnya itu kan pas impor 200 juta, ya kan? Di sini kayak kalian bagi aja si 100 miliar dibagi 500 unit itu tuh 200 juta. Lalu PPNBM yang akan dimasukkan ke harga jual. Jadi kayak di sini konsepnya si PT Kencana, dia nggak membebankan biaya PPNBM-nya ini ke untuk ke PPh badannya, tapi dia menambah harga jualnya. Jadi kayak dia menambah harganya ini jadi 270 juta. Dan dia tadi bilang kalau misalnya dia pengen menambah keuntungan sebesar 20 juta, jadi tambahin lagi nih, jadi 290 juta totalnya. Lalu PPN-nya berapa? PPN-nya adalah 290 juta dikali 10% sama dengan nilai 29 juta. Lalu PPNBM-nya gimana? Nggak ada PPNBM, karena PPNBM-nya itu udah dikenakan di impor dia tadi. Jadi cukup di situ karena PPNBM tadi berdasarkan yang pasal ini, pasal 5 ayat 2 dia bilang PPNBM hanya dikenakan satu kali, waktu penyerahan atau waktu impor. Oke, ini kita next lagi. Yang ketiga, ada harga yang C-nya harga jual per unit oleh distributor Indomakmur dan terutang PPN dan PPNBM. Ini dia nanyakan. Nah, harga jualnya ini berarti kan logikanya dari si tadi kan dia beli nih si Indomakmur beli dari si PT Kencana nilainya 290 juta kan. Berarti harga jual dia sekarang adalah 290 juta. Lalu saat jual dia tambahin keuntungan 10 juta. Tadi ada di soal tuh dibilang. Dia dia menambahkan keuntungan 10 juta. Sehingga dia akan memungut PPN 300 juta dikali 10%, yaitu 30 juta. Di sini nggak ada PPNBM karena dia hanya dikenakan satu kali ketika impor atau pas awal banget penyerahan. Itu sih guys paling untuk PPNBM. Mungkin kalau ada yang mau nanya, saya langsung di chat aja PCK aku atau PCK Audrey. Ya, saya kayak biar kita tampung dulu. Mungkin next-nya bakal Audrey jelasin ya guys.
Oke, sekarang mungkin kita akan masuk ke pengisian SPT kali ya guys. Nah, ini aku ada contoh soal juga yang jadi acuan kita dalam tes tutor hari ini. Biasanya kalau misalkan nanti ada soal mengenai pengisian SPT, lebih baik kalian tuh buat dulu kertas kerjanya. Kenapa kayak gitu? Supaya ketika kalian udah buat kertas kerjanya, nanti kalian akan gampang untuk transfer-transfer ke SPT-nya, ke form-form yang ada di SPT-nya. Nah, sekarang kita bedah satu-satu. Biasanya nanti transaksinya itu udah pasti akan dibedakan si penyerahan sama si pembelian. Kayak gitu. Kita mulai bahas dari yang penyerahan dulu ya. Di tanggal 1 itu dia bilang bahwa dia menjual tunai sejumlah sandal dengan nilai pembayaran yang sudah termasuk PPN ya teman-teman, sebesar 400 juta. Nah, hitungnya tuh kayak gimana sih? Pertama, kalian harus tahu dulu bahwa karena kita sekarang pakai peraturan baru, bahwa DPP itu selalu 11/12. Jadi DPP-nya itu adalah 11/12 dari nilai jual. Maka dari itu, kode FP yang tadinya misalkan penyerahan ke penyerahan oleh PKP itu 01, kalau misalkan dia tidak bawang mewah, maka semuanya itu akan 04. Gitu. Jadi kode faktur pajak semuanya berubah menjadi 04 dari yang tadinya 01 kecuali dia memang tidak pakai DP penyala lain. Which is itu adalah PPN untuk barang mewah. Nah, karena kode FP-nya 04, DPP-nya itu cara ngitungnya adalah pertama dari yang 400 juta itu dia bilang bahwa dia mendapatkan diskon 5%. Maka kita kalikan dulu sama si diskonnya 95%. Karena kan 5%-nya di take out karena diskon. Setelah dari itu kalian um, take out juga si sudah termasuk PPN-nya. Maka 100/111. Lalu baru dikali sama 11/12 untuk cari si DPP-nya. Maka dapat DPP-nya itu 313 juta sekian, sekian, sekian. Lalu PPN terutangnya tinggal langsung aja kalian sama 12. Terus, habis itu kalian juga bisa buat keterangan tambahan di kertas kerja kalian bahwa formulir itu masuk ke A2. Kenapa? Karena ini adalah penyerahan dalam negeri. Nextnya adalah diterima uang muka sebesar jumlah 100 juta atas kontrak jual beli sepatu dengan harga jualnya 750 juta. Penyerahan barang dilakukan tanggal 4 Juli, pelunasannya tanggal 3 Agustus. Nah, di sini diterimanya kan hanya uang mukanya aja, yaitu si 100 juta. Maka yang akan menjadi dasar perhitungan kita adalah si 100 jutanya. Lagi-lagi 100 juta per 11/12 dulu untuk DPP-nya, baru untuk PPN terutangnya kalian sama 12%. Sama formulernya A2 juga. Terus yang nomor 3, dia bilang penjualan secara kredit sejumlah sepatu anak dengan nilai pembayaran termasuk PPN sebesar 300 juta kepada PT Ceria, bla 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 bla. Nah, ini sama kayak tadi juga guys, karena dia itu sudah termasuk PPN, maka kalian harus take up dulu si komponen PPN-nya dari nilai yang tertera di dalam soal. Nih, cara hitungnya sama sih kayak tadi. Di si 300 jutanya itu, kalian take out dulu si PPN-nya, yaitu caranya 100/111 dikali 11/12 untuk tak cari DPP-nya. Terus nanti PPN terutangnya adalah ya tinggal dikali aja DPP sama tarif 12%. Terus lagi-lagi dia formulernya masuk A2 karena dia penyerahan dalam ya. Terus habis itu ada ekspor sandal kepada Dian Ltd. Nih nomor 4 dia bilang bahwa diekspor sejumlah sandal kepada Dian Ltd ke Nigeria dengan nilai ekspor 30.000 US dollar. Terus ada kurs KMK dan kurs tengah BI. Nah, kalau misalkan dikasih dua, kurs KMK sama kurs tengah BI, kalian tuh harus pakainya yang kurs KMK. Jadi biasanya soal tuh mengecoh dikasih dua kurs, padahal seharusnya yang kalian pakai itu kurs KMK-nya aja. Nah, cara perhitungannya itu yang pertama kalian langsung aja kaliin si 30 ribu US dollar dengan kurs KMK-nya, maka dapat segini. Nah, karena atas ekspor itu tidak terutang PPN karena 0%, maka sebenarnya ini nggak matters-matters banget sih guys, karena nanti cuma masuk ke dalam komponennya aja, tapi sebenarnya PPN-nya itu kan kita tidak dipungut. Jadi makanya PPN terutangnya itu strip dan kode faktur pajak itu 07 karena penyerahan ke luar negeri. Terus yang nomor 5 itu ada tanggal 8 itu ada dilakukan penyerahan. By the way guys, kalau misalnya aku kecepatan kalian bisa komen aja ya. Terus yang tanggal 8 dilakukan penyerahan secara kredit sepatu dengan harga jual 800.
juta kepada Exco Company. Tagihannya dibuat tanggal 16 April 2025 dan pelunasan dilakukan tanggal 1 Mei. Nah, ini untuk penyerahan secara kreditnya juga karena udah dilakukan penyerahan, jadi tetap terutang walaupun dia tuh sebenarnya belum dibayar gitu loh. Nah, itu si sama kayak tadi 800 juta dikali 11 per 12 DPP lain baru dikali 12% masuk ke dalam formulir A2. Terus nomor 6 juga sama penyerahan secara yang nomor 6 ini agak beda karena dia adalah yang tanggal 9 ini dilakukan penyerahan secara cuma-cuma. Nah, penyerahan secara cuma-cuma itu tetap terutang PPN ya teman-teman. Nah, dia bilang bahwa penyerahan cuma-cumanya itu oh, kepada Yayasan Amal Bakti diketahui bahwa perusahaan mengambil keuntungan sebesar 20% dari nilai harga pokok penjualan. Nah, karena dia itu udah di dalam sini udah ada komponen 20% dari nilai harga pokok penjualan, makanya perhitungannya itu nanti harus di take out lagi si 20% dari harga nilai penjualan. Jadi si 50 juta, 50 juta dikurang 50 juta kali 20%, itu kan berarti udah dia jadinya harganya itu harga bersih gitu loh. Jadi ketika kita mau menghitung DPP, itu pastikan pertama bersih dari PPN, kedua bersih dari margin. Nah, karena tadi dibilang marginnya itu 20%, maka kita harus take out si 20% itu. Jadi 50 juta dikurang 50 juta kali 20%, baru dikali 11 per 12 untuk mengetahui si DPP-nya. Nah, untuk PPN terutangnya sama aja, langsung dikali sama 12%, dan dia akan masuk ke 04, penyerahan kredit, penyerahan secara cuma-cuma. Nah, terus ini yang aku highlight ini yang beda, ini yang kalian harus take notes juga nih guys. Jadi, tanggal 10 itu dia bilang bahwa diserahkan tagihan kepada Bendaharawan Polda Jawa Timur. Nah, karena Bendaharawan Polda Jawa Timur itu adalah pemungut PPN, makanya faktur pajaknya itu 02. Terus cara hitungnya sama aja tadi karena si 180 juta itu udah termasuk PPN, makanya caranya kayak tadi sama aja 180 180 juta dikali 100 per 111 terus dikali sama 11 per 12 lalu dikali sama 12%. Nah, ini kalian harus take notes nih. Menurut aku, kalau misalkan ada transaksi penyerahan kepada pemungut PPN, itu kalian harus highlight aja. Karena nantinya di dalam form itu dia nggak masuk ke dalam perhitungan pajak keluaran. Pajak masukan ya? Pajak keluaran, sorry, pajak keluaran. Kenapa kayak gitu? Karena logikanya gini, kita menyerahkan barang tersebut ke bendaharawan, tapi kita tuh nggak harus menyetor atas penyerahan itu, karena udah disetornya sama pemungut. Karena kita lawan transaksi kita adalah pemungut PPN. Terus yang tanggal 18 adalah diterima kembali sejumlah sandal yang dijual kepada PT Andalan. Nah, ini tuh menjadi pengurang gitu loh guys. Nanti aku akan kasih tahu di kalau kita udah masuk ke formnya. Tapi lagi-lagi sama aja 20 juta dikali 11 per 12, terus habis itu dikali sama 12% dan masukkan ke komponen A2. Mungkin biar aku cepat juga ngejelasinnya, kalian sama-sama buka linknya ini aja ya. Link ini juga biar aku nggak bolak-balik ke soal dan ke eh, kertas kerjanya. Jadi aku udah ngejelasinnya di bagian kertas kerja aja. Jadi kalian bisa sama-sama buka juga ya guys. Si ininya. Terus habis itu tanggal 18 dia, sorry, tanggal 19 dia ada tukar tambah mobil box milik perusahaan kepada PT Mobil 99. Nah, kenapa sih tukar tambah itu juga termasuk PPN? Ini kalian bisa lihat di Undang-Undang PPN bahwa setiap ada penyerahan, mau itu tukar tambah, barter, atau apapun itu juga, itu tuh tetap terutang PPN secara substansi. Jadi makanya ini atas si 900 jutanya tetap dikali sama 11 per 12, terus habis itu dikali sama 12%. Dan masuk ke A2 juga karena dia penyerahan dalam negeri. Terus abis itu ada direktur PT Andika mengambil sejumlah sepatu untuk kepentingan pribadi. Nah, ini kan nggak ada kode faktornya nih guys, tapi dia tuh harus tetap kita hitung. Jadi si 800 juta kali 11 per 12, terus itu dikali 12%, masuknya ke komponen A2. Karena kayak ya kalau misalnya kalian secara substansi kayak
walaupun si direkturnya itu adalah bagian dari si PT, tapi kayak sama aja kayak PT tuh menyerahkan si sepatu itu tuh kepada orang lain gitu. Jadi si kita sebagai pengusaha kena pajak melakukan penyerahan, mau itu ke siapapun, mau itu direkturnya, mau itu ke orang yang ada di dalam perusahaan. Kalau misalkan ada barang milik perusahaan yang memang kita serahkan kepada pihak lain, itu udah termasuk turut PPN. Terus habis itu ditandatangani kontrak penjualan sejumlah sepatu kepada PT Nuria. Nah, sebenarnya kalian tuh belum belajar sesuai ini ya tentang FOB shipping itu kita belum. Belum. Tapi logikanya gini aja, kalau misalkan cuma menandatangani kontrak penjualan, itu kan nggak ada penyerahan. Dan nggak ada juga duit yang keluar. Nggak ada juga duit yang kita terima. Jadi logikanya dia itu belum terutang PPN. Makanya di sini aku kosongin. Terus yang ini penjualan sedan milik perusahaan yang selama ini digunakan oleh istri direktur. Nah, ini tuh tidak terutang PPN pasal 16D. Mungkin kalian nggak ngerasa gini, Pak, itu kan tapi aktifan tetap yang tadinya bukan dijual tapi sekarang dijual. Tapi substansinya adalah dia itu adalah penjualan sedan milik perusahaan yang digunakan oleh istri direktur. Jadi walaupun dia sebenarnya punyanya si perusahaan, tapi tidak berkaitan dengan bisnis activity. Jadi yang kayak gini-gini tuh sebenarnya suka mengecoh guys. Kayak, oh ya, tapi kan aktifannya punya perusahaan, jadi boleh dong jadi penagih pajak itu nggak boleh karena selama ini si aktifannya itu tuh tidak digunakan untuk kegiatan bisnisnya si perusahaan ini. Nah, terus ada juga hasil penjualan melalui toko sepatu secara eceran. Nah, ini kalian jangan bingung. Pokoknya kalau misalnya secara eceran itu dia tuh dikelompokkan gitu loh. Apa ya namanya? Digunggung. Nah, dari si 300 juta itu, kalian kali sama 100 per 111, karena sudah termasuk PPN, baru dikali 11 per 12, dan dapatlah jawaban si ini, 29. Nah, terus kalian langsung bedain aja PK yang dipungut sendiri itu berapa dan PK yang dipungut sama pemungut itu berapa. Tadi di dalam transaksi dari 1 sampai 13, PK yang dipungut pemungut tuh atas satu transaksi doang yang ini yang aku tandai juga. Tulis cuma 148 juta 648 sekian ini. Dan ini adalah pajak ininya, pajak keluarannya. Nah, sedangkan yang sisanya itu masuk ke pajak keluaran yang memang dipungut sendiri. Jadi transaksi yang lawan transaksinya itu bukan bendaharawan pemerintah ataupun benda pemungut PPN lainnya. Ini total dari ini semua sih guys. Yang dari sini DPP-nya tuh segini, terus total dari si PK yang dipungut sendirinya tuh segini. Nah, nextnya itu kita masuk ke pembelian. Pembelian yang pertama itu pembelian sejumlah lem sepatu dari PT Olimo. Ini biasa aja. Eh, 300 juta dikali 11 per 12, terus dikali 12%, ini kayak biasa. Terus ada biaya impor sejumlah karet sepatu. Nah, kalau misalnya impor kayak gini, itu emang agak susah. Kenapa kayak gitu? Karena kalian harus lihat dulu nih soalnya. Dia bilang bahwa se- em, si 5.000 ini harus ditambah sama pertama asuransi 300 dan juga biaya pengangkutan. Itu ada CIF, Cost, Insurance, and Freight. Nah, makanya si lima ribunya itu ditambah sama 800 terus ditambah 300 dan lagi-lagi dikali sama kurs KMK si 16.454. Nah, terus kenapa dikali sama 103%? Karena biaya masuknya itu 3%. Jadi, supaya kalian gampang aja, langsung aja kali sama 103%. Habis itu dikali lagi sama DPP nilai lain, yaitu 11 per 12. Dapatlah segini hasilnya, terus dikali sama 12%. Terus ada pembelian bahan baku. Dan bahan baku harganya 14 juta. Langsung kali sama 11 per 12, terus kali sama 16%. Terus ada pembelian sebuah mobil untuk kegiatan marketing. Ini juga sama aja, 11 per 12 kali 300 juta. Terus dikali lagi sama 12%. Lalu ada uang muka atas pembelian kendaraan dari PT Dina Mobil. 11 per 12 kali 400 juta dikali 12%. Nah, terus kalian harus lihat juga nih, di tanggal 7 itu, dia bilang bahwa mobil tersebut digunakan untuk keperluan keluarga pemegang saham. Nah, itu tuh tidak masuk ke dalam bisnis activity si perusahaan. Maka dari itu, secara substansi, dia tidak dapat dikreditkan. Jadi kalau misalnya kalian baca soal, apalagi di bagian pembelian, untuk melihat PM mana sih yang dapat dikreditkan, kalian harus seteliti itu baca soalnya. Kira-kira atas pembelian ini tuh
berkaitan nggak sih dengan bisnis activity gitu. Kalau misalkan dia tidak berkaitan, berarti itu tidak dapat dikreditkan. Mungkin kalau misalkan nanti kalian ngerjain soal, bisa juga aja langsung ditandain. Jadi sebarangan kalian nyari si PM-nya, kalian langsung highlight aja, oh yang ini nggak dapat dikreditkan. Terus ada pembayaran paten desain. Ini sama juga. Ini tadi pakai karena misal karena dia pakai kurs KMK tadi 16.484 dikali 30 US dollar, terus dikali 11/12. Dikali 12% dapat segini juga. Bayaran jasa periklanan ini bisa dikreditkan juga, langsung kali sama 11/12 lalu dikali lagi sama 12%. Yang ini juga kali aja, ini sudah repetitif sih guys, kali aja sama 11/12 lalu dikali sama 12%. Nah, ini yang ini juga tidak dapat dikreditkan. Kenapa? Karena di soalnya di tanggal 15 itu, kalau kalian lihat, yaitu buat tampilan ucapan selamat ulang tahun buat putranya. Which itu nggak ada hubungannya sama business activities. Jadi nggak boleh jadi kredit pajak masukan. Terus ini juga repetitif aja guys, 11/12. Nah, terus lagi-lagi kalian juga harus em, ini nih, PM-nya tuh yang dipungut sama dipungut tuh berapa, terus habis itu yang dipungut sendiri tuh berapa. Jadi kayak dari transaksi-transaksi ini kalian langsung tambahin aja, terus habis itu biar kalian tahu, jadi nanti transfer ke si formnya itu akan lebih gampang. Nah, tips and trick dari aku sama Deborah, kalau misalkan mau ngerjain SPT, ini dari kasih tahu juga sih sama Prof. Paula, sama Bu Titi, selalu mulainya dari yang paling belakang. Karena nanti yang di belakang itu adalah komponen-komponen yang akan kalian isi di depan. Jadi kalau misalkan kalian ngerjainnya dari depan, kalian akan bolak-balik gitu loh. Jadi selalu ngerjainnya dari yang paling belakang. Nah, tadi di kertas kerja, kalian kan udah tandain nih, yang mana yang masuk B1, mana yang masuk B3. Ya udah, tinggal transfer aja ke sini. Makanya, itu pentingnya kenapa kalian tuh disarankan untuk buat kertas kerja terlebih dahulu. Biar kayak tinggal transfer ininya doang tuh angkanya. Ya ini, dasar pajak, pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan atau mendapat fasilitas. Tadi pertama ini, karena dia tadi buat pribadi. Terus habis itu yang si eh, karangan bunga itu karena buat si putranya ke ini. Terus nanti di bawahnya itu kalian totalin. Ini wajib kalian totalin ya guys, biar kalian nanti nggak bingung. Biasanya kan kalau misalkan buat SPT kayak gini, yang di bawahnya tuh penjumlahan suka kalian skip ya. Karena kayak "Ya udahlah yang penting udah ada kok isinya di atasnya pasti dinilai." Ya iya pasti dinilai, tapi itu bakal susah buat kalian nanti ngerjain yang ke depan-depannya. Jadi udah pasti yang jumlah ini kalian jumlahin aja langsung. Jadi ngerjain tuh satu lembar tuh fullin aja semua, kerjain semuanya sampai habis. Terus yang B2 ini adalah daftar pajak pasukan yang dapat dikreditkan. Nah, tadi sebelumnya itu udah ada juga kan yang dapat dikreditkan, udah kalian tandain juga, tinggal ditransfer aja ke sini, terus ditambahin ke bagian sini. Udah dapat, terus move on ke B1. Pokoknya kalau misalkan yang B1, B2, B3, itu tuh yang daftar pajak pasukan. Berarti kalian lihatnya dari pembelian. Tapi kalau misalkan yang A, A1, A2, AB, sorry, A1 sama A2 itu penyerahan. Nih, di B1 juga daftar pajukan pasukan yang dapat dikreditkan atas import BKP, itu kalian juga bisa lihat tadi di kertas kerja. Tinggal ditransfer aja ke sini, terus ditotalin di bawahnya. Terus masuk ke A2. Nah, biasanya yang lebih ribet tuh emang penyerahan daripada pembelian sih, guys. Kalau A2 itu kan daftar pajak keluaran atas penyerahan dalam negeri. Ini juga kalian sudah bisa kalian lihat dari si eh, kertas kerja yang sebelumnya udah kalian kerjain. Ini di input aja semuanya. Terus habis itu nanti kalian totalin di bawah sini. A1 juga sama, ini daftar ekspor yang tadi ke PT Dian LTD itu, terus DPP-nya, keterangannya, dan kalian totalin di bawah sini. Nah, masuk ke AB, AB ini semuanya udah komponen-komponen yang udah kalian isi dari A1 sampai B3. Jadi ini angka-angka yang ada di sini nih guys, itu tuh semuanya udah kalian kerjain di sebelum-sebelumnya. Ini tinggal kalian transfer-transfer aja. Kayak ekspor BKP, BKP tidak terwujud, ini udah ada tadi ya kan ya satu. Terus penyerahan dalam negeri.
Nah, apa sih bedanya penyerahan dalam negeri dengan faktur yang tidak digunggung dengan penyerahan dalam negeri dengan faktur yang digunggung? Bedanya, kalau penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak yang digunggung itu adalah atas penjualan eceran. Jadi kalau misalnya ecer, ecer tuh kayak gini, kayak misalkan kalian beli di Indomaret, kan nggak setiap kayak kalian cuma beli apa misalkan permen, kalian dapat faktur pajak kan? Itu kan pasti meribetkan buat si PKP-nya. Makanya ada namanya faktur pajak eceran. Jadi itu atas akumulasi penjualan-penjualan eceran selama masa pajak tersebut. Nah, itu dipisah. Jadi kalau misalkan dia tadi yang tidak dituntut itu yang transaksinya transaksi yang memang tertera di soal gitu loh. Setiap hari misalkan ada tanggal segini transaksinya ini, tanggal segini transaksinya ini. Nah, itu tuh yang masuk ke pajak yang tidak digunggung. Tapi kalau yang digunggung biasanya soalnya itu udah langsung ngomong ini adalah hasil atas penjualan eceran selama masa pajak Mei misalkan. Gitu. Nah, terus abis itu, ini yang tadi aku bilang kenapa kalian harus bedain penyerahan yang memang kalian pungut sendiri dan penyerahan yang dipungut oleh pemungut PPN. Kalau misalkan kalian refernya ke A2 doang, itu kan kumulatif ya. Kayak kalian gak lihat gitu loh, oh yang mana sih yang tadi bendaharawan, yang mana sih yang tadi pemungut PPN lainnya. Makanya kalau di kertas kerja kalian udah bedain, nantinya di A1 kalian akan lebih gampang ngisinya. Karena si komponen atas yang PPN yang dipungut sendiri sama pungut PPN di AB itu harus dipisah. Nih, kalau yang sama penyerahan PPN tuh segini, kalau misalkan yang pungut PPN tuh segini. Udah, terus abis itu rekap perolehan. Nah, kalau perolehan itu kalian lihatnya ya tadi dari yang B1 sampai B3. Ini yang impor, kalian bisa lihat di B3. Terus ada peroleh, sorry, B, terus ada perolehan BKP, JKP dari dalam negeri yang PM-nya dapat dikreditkan, dan ada impor atau perolehan PM yang tidak dapat dikreditkan dan atau impor atau perolehan yang dapat fasilitas. Ini yang di B3 berarti. Terus jumlah perolehannya tetap kalian tambahin semua walaupun kayak ada yang misalkan tidak dapat dikreditkan itu tetap kalian masukkan ke rekapitulasi perolehan. Jadi rekapitulasi perolehan ini semua perolehan yang dilakukan oleh si PT tersebut di masa pajak tersebut. Jadi masukin aja semuanya. Terus baru pajak masukan atas perolehan yang dapat dikreditkan. Nah, gampang ya guys, karena SPT kita itu memang di apa ya? Karena kita itu self assessment, jadi kita tuh dimudahkan gitu loh kalau misalkan mau ngisi SPT. Jadi kalian lihat aja dari instruksi yang ada di sebelahnya kayak ini nih. Pajak masukan yang dapat dikreditkan 2A plus 2B. Berarti 2A plus 2B dapat segini. Terus habis itu pajak masukan lainnya. Ini kalau di soal itu tadi ada kompensasi kelebihan PPN masuk pajak sebelumnya. Itu kalau misalnya kalian lihat di soal ada. Dan itu tuh 5 juta. Nah, kompensasi kelebihan ini bisa diperhitungkan. Sehingga jumlah pajak masukan yang dapat diperhitungkan adalah si 285 ini ditambah 5 juta. Jadi totalnya 290 juta 713.955. Terus move on ke form 111. Nah, terutama PPN-nya itu tadi ekspor, ini kalian bisa lihat di AB, terus penyerahan PPN yang harus dipungut sendiri juga tadi ada di AB, penyerahan yang PPN yang dipungut oleh pemungut PPN juga ada di AB. Jadi ini sebenarnya kalian kayak ngulang lagi aja gitu loh. Terus abis itu jumlah seluruh penyerahannya juga udah ada di sini. Ini jumlah A1A sampai 5 itu ini, lalu jumlah seluruh penyerahannya itu sama, karena yang tidak terutama PPN itu nggak ada. Tuh. Terus habis itu pajak keluaran yang harus dipungut sendiri. Ini ingat ya guys, pajak keluaran yang harus dipungut sendiri. Jangan sampai kalian kecil karena dulu tuh kalau aku belajar PPN, pajak keluaran itu semua aku masukin. Yang dipungut oleh pemungut PPN juga aku masukin. Nah, itu tuh salah. Padahal kalau misalkan kalian baca hati-hati udah jelas pajak keluaran yang harus dipungut sendiri itu ya emang yang harus yang dimasukin ke sini itu harusnya yang dipungut sendiri. Makanya tadi kenapa pentingnya di kertas kerja harus kalian bedain. Nah, yang dipungut sendiri itu adalah 121 juta. Terus abis itu ada PPN disetor dibuka dalam masa pajak yang sama. Ini nggak ada. Kalau misalkan keterangannya di soal nggak ada, jangan bingung kayak ini apa ya, ini apa ya. Kalau memang nggak ada di soal, ya nggak usah kalian langsung aja. Terus pajak masukan yang dapat diperhitungkan. Ini juga ada sebelumnya di 111 AB. Lihat nih, di dua sama angkanya. Terus PPN yang kurang atau lebih dibayar. Nah, karena pajak keluarannya lebih kecil daripada pajak masukan,
maka yang lebih dibayar itu 169.616. Terus ini nggak usah terlalu diisi sih. Nah, terus habis itu kalau kalian lihat di soal juga, itu ada PPN berhutang atau kegiatan membangun sendiri. Ini waktu itu kita juga belajar kan, masuk ke dalam satuan UTS juga. Nah, gampangnya pokoknya si jumlah dasar pengenaan pajak itu kalian bisa lihat di soal pasti ada 230 juta, terus dikali sama 20%. Jadi tarifnya itu 20%, terus dikali sama 11/12 DPP nilai lain, baru dikali sama 12%. Terus 12%. Nah, ini bawa-bawanya karena nggak ada pajak jualan barang mewah, jadi dikosongin aja. Sama kelengkapan SPT-nya ya tadi yang udah kalian isi. Kan kalian udah isi dari B3 sampai A1. Maka di checklist aja semuanya. Kayak gitu sih teman-teman. Sebenarnya kalau misalkan kalian udah ngerti di kertas kerjanya, itu akan lebih mudah. Kayak buat aja dulu kertas kerjanya. Nanti kalau misalkan kalian udah buat kertas kerjanya, terus kalian lihat SPT-nya, itu kalian udah tahu mau masukkan apa. Karena again and again aku bilang, SPT itu didesain untuk self-assessment. Jadi pasti ada instruksinya dan kayak pasti ininya tuh jelas gitu loh. Komponennya ini harus diisi apa, ini harus diisi apa tuh pasti gampang. Karena emang didesain untuk self-assessment. Gitu. Jadi orang yang nggak ngerti pajak tuh bisa bisa lebih mudah untuk isi. Jadi pasti dipermudah. Bahkan kayak kalau kalian tuh lihat tuh di kanan-kanannya pasti ada kayak 2A plus 2B. Jadi kayak kalian gak harus bingung sebenarnya harus masukin apa sih di kolom-kolom tertentu. Nah, kalau dari kertas code gitu sih guys. Mungkin kalian kalau misalkan nanti ada yang mau nanya, tanya aja di kolom komentar. Nanti aku jawab setelah semuanya sudah selesai. Oke, ini balik lagi ke gue ya guys. Sorry, sorry, sorry. Oke, mungkin kayak ini gue mau jelasin sedikit tentang tugas Prof, baru nanti terakhir Audrey mau ngejelasin tentang potential question yang udah kita buat. Oke, pertama kayaknya kalian masih agak bingung sama tugas Prof. Jadi ini soalnya udah gue SS, jadi ini jawaban dari kita. Cuman untuk benar salahnya, gue kurang tahu dari Profnya gimana karena kita nggak mastiin langsung. Cuman dari pemahaman kita inilah jawabannya. Oke. Oke, pertama-tama kita harus breakdown dulu sebenarnya si PT IT Solusindo ini tuh ada sebagai PKP. Apakah benar industri yang dia lakukan itu sesuai dengan yang ada di sini? Supaya untuk nentuin dia itu masuk ke M dia atau sebenarnya itu kayak 16D yang kayak menjual aktiva yang tujuan semula tuh bukan untuk kegiatan usaha. Cuman kalau misalnya dari transaksi ini bisa kita lihat kalau si PT IT Solusindo ini industrinya bergerak di bidang penjualan server gitu. Oke, mungkin kita lanjut aja kali ya ke soal. Di tanggal 5 bulan 5 tahun 2025, dia itu ngejual secara kredit 10 unit server sebesar 750 juta per unitnya. Jadi atas transaksi PT IT ini mereka tuh harus memungut PPN karena kan dia seorang PKP dan barangnya ini merupakan barang kena pajak tidak berwujud ya kan. Nah, di mana perhitungannya itu sebesar 10 unit dikali 750 juta dikali sama 11/12 kali 12%. Nah, kenapa? Karena ini tahun 2025, jadi dia udah pakai DPP nilai lain ya guys, yang 11/12 ini. Dan hasilnya PK dia sebesar 825 juta. Lalu untuk transaksi yang kedua, dia mengimpor 20 unit server dari Jepang, total nilai pabeannya itu 3 miliar. Nah, atas transaksi ini PT IT ini akan mendapat kredit pajak masukan karena atas impornya ini tuh
dia itu sehubungan dengan 3M dia. Nah, untuk perhitungannya itu, karena di sini dia bilang total nilai pabean itu tuh harus dikalikan dulu sama bea masuk. Jadi kayak asumsinya tuh bea masuknya itu 7,5%. Jadi 3M dikali 7,5% ditambah nilai awalnya, yaitu 3 miliar tadi, yaitu dapat segini. Terus habis itu PM-nya segini, 354 juta. Ini dikalikan sama 11/12 kali 12%. Ya kan? Terus habis itu di tanggal 9 bulan 5, dia juga membayar biaya sewa gedung sebesar 100 juta. Atas transaksi ini, dia akan mendapatkan kredit pajak. Dan dia akan dipungut PPN, yaitu 100 juta dikali 11/12 dikali 12%. Sehingga PM-nya 11 juta. Karena sewa gedung ini berhubungan dengan si 3M dia, makanya dia boleh dikreditkan. Lalu tanggal 14 bulan 5 dia juga menerima pembayaran uang muka atas jasanya itu. Nah, atas transaksi ini dia itu harus memungut PPN, di mana perhitungannya 500 juta dikali 11/12 dikali 12% sehingga pajak keluaran dia nilainya sebesar 55 juta. Terus yang ke transaksi tanggal 15-nya, dia membayar lisensi 300 juta ke Robocorp yang ada di Taiwan. Sehingga dalam pasal 4 ayat 1 huruf D, bahwa atas transaksi ini maka akan timbul PPN dan menjadi kredit pajak masukan. Di mana perhitungannya itu yaitu 300 juta dikali 11/12 kali 12%. Di mana pajak masukan dia akan menjadi 33 juta. Di mana ini bisa dikreditkan karena sehubungan dengan 3M dia. Di tanggal 19 bulan 5, terus dia mendapat pembayaran tahap 2 nih atas kontrak pembuatan program dia besar 800 juta. Nah, atas pembayaran termin ini, maka nilai yang dipakai yaitu nilai pembayarannya pas di bulan Mei ini. Di mana perhitungannya itu 500 juta di 11/12 kali 12%. Sehingga pajak keluaran dia adalah 88 juta. Next, di tanggal 20 bulan 5, dia menandatangani kontrak IT development sebesar 2 miliar. Sehingga jawabannya di sini dia itu nggak terhutang PPN karena hanya penandatanganan kontrak. Jadi kayak nggak ada penyerahan ataupun nggak ada yang namanya pembayaran. Asumsi kita kayak gitu ya guys. Terus di tanggal 22 bulan 5 itu dia membeli 10 unit notebook per produknya 30 juta untuk divisi PT Development. Di mana ini tuh berhubungan sama 3M dia uh, ini tuh sehingga dia dipungut PPN, yaitu bisa dijadikan kredit pajak masukannya. Perhitungannya 300 juta dikali 11/12 kali 12% yang nilainya adalah 33 juta. Nah, dari perhitungan kita tadi, kan kita udah bikin PKPM, PKPM-nya, itu kalian jumlahkan baik PK dengan PK, PM dengan PM. Untuk mendapatkan jawaban yang pertama, yaitu hitung pajak keluarannya, yaitu totalnya 968 juta. Tuh, kita ditambahkan. Lalu untuk pajak masukan dia segini. Terus ya udah kewajiban PPN yang harus disetorkan dia ke negara yaitu sebesar 536.250.000. Kayak gitu guys. Mungkin kalau ada pertanyaan terkait ini juga bisa ya guys ditanyain. Mungkin kita serahin ke Audrey lagi untuk pertanyaan. Bentar ya guys, aku nggak bisa share screen. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Coba-coba gue lagi. Coba gue lagi. Bentar ya guys, supaya nggak bisa share screen. Bisa nggak? Bisa nggak? Nggak bisa. Guys, kalian lihat share, kalian lihat screen kita nggak? Kelihatan Kak. Kan ngaco. Oh, gua.
Oh, oke. By the way, nanti kita tuh sebenarnya ada catatan PPN-nya Debo sama catatan PPN-nya Audrey. Tapi nanti kita share ya, guys. Terus abis itu, nah, tahun kemarin itu ada pertanyaan tentang mengapa sih harus ada disallowed input text. Sebelumnya disallowed input text itu sebenarnya apa sih? Jadi disallowed input text itu adalah ketika tidak semua input text atau pajak masukan itu bisa di tidak tidak semua itu bisa dikreditkan. Nah, kenapa sih? Apa sih yang mengharuskan kenapa harus ada perumusan disallowed input tax ini? Nah, jadi sebenarnya kuncinya adalah perumusan disallowed input tax ini tuh guna menghilangkan adanya cascading effect. Nah, sebenarnya cascading effect inilah yang sangat dihindari dan karena itu pula lah fiskal ekonomis mengembangkan konsep value added tax sebagaimana yang telah diterapkan oleh banyak negara. Sebagai pengganti sales tax yang memang sangat syarat dengan cascading effect. Kenapa sih penentuan disallowed input tax itu menghilangkan cascading effect? Mungkin kalian bingung kali ya. Nah, sebenarnya cascading effect itu apa sih? Cascading effect itu terjadi ketika terjadi pemajakan atas pajak. Jadi maksudnya di dalam komponen dasar pengenaan pajak itu udah ada pajaknya. Hal ini menyebabkan harga barang akhirnya itu semakin tinggi. Jadi, hal ini berarti untuk menghilangkan si cascading effect tadi, mekanisme kredit pajak itu harus bersifat inklusif. Inklusifnya terhadap apa? Yang memang terhadap barang yang diperoleh untuk dia diserahkan dan dalam penyerahan tersebut menghasilkan pajak keluaran. Intinya gini, harus ada disclosure teks karena kalau misalkan tidak ada peraturan mengenai apa yang boleh atau tidak, maka semuanya itu akan boleh dikreditkan. Sedangkan cascading effect ini hanya bisa dihilangkan kalau misalkan atas perolehan yang kita peroleh itu kita dapat pajak masukan. Nah, barang tersebut akan kembali kita serahkan kepada pihak lain dan ketika kita menyerahkan si pajak tersebut, ketika kita menyerahkan barang tersebut, kita akan memperoleh pajak luaran. Jadi intinya gini aja deh, PM itu boleh kalau misalkan atas PM tersebut kita akan mendapatkan PK seperti itu. Nah, oleh sebab itu, disallowed income tax itu menjadi penting agar setiap perolehan yang dapat dikreditkan memang secara substansi itu layak atau harus mendapatkan pengkreditan dalam proses rantai distribusi barang hingga sampai ke konsumen akhir. Ingat ya guys, jadi suatu barang sampai di tangan kita itu melewati banyak banget rantai produksi. Dan setiap rantai produksi itu dikenakan PPN. Makanya kenapa menjadi penting sih berurusan di disallowed input tax ini? Karena kita nggak tahu barangnya itu sebelum sampai ke tangan konsumen akhir tuh melewati rantai apa aja sih? Retailer, distributor, terus misalnya dari atasnya lagi pabrikan, seperti itu. Nah, terus di sini juga aku udah list jenis-jenis pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Jadi kalian bisa lihat di pasal 9 Undang-Undang PPN. Nah, terus ini sebenarnya apa ya? Kayak most likely nggak keluar sih, karena ini kayak ditanyanya pas UTS kali ya. Tapi just to clarify apa bedanya sales tax dan VAT. Pokoknya intinya kalau sales tax itu yang pertama dia dikenakan hanya satu kali dalam rantai jalur barang. Sales tax itu adalah PPNBM. Makanya kalau kalian lihat PPNBM N-nya kecil karena pajak penjualan. Tapi kalau PPN itu N-nya besar karena pajak pertambahan nilai. Nah, sales tax itu dia cuma satu kali. Kalau misalnya value added tax itu di semua rantai jalur barang, tapi ada sistem pengkreditan. Kalau sales tax itu nggak ada sistem pengkreditan. Jadi kalau misalnya di sales tax itu ada pemajakan atas pajak. Gitu. Jadi di dalam DPP-nya itu sudah ada pajak di dalamnya. Makanya ketika kita hitung PPNB, udah ada komponen PPN di situ. Nah, terus pertanyaan yang nomor tiga, bagaimana sih penentuan kapan turun tangan PPN? Ini jawabannya itu sebenarnya udah tertulis jelas di dalam Undang-Undang PPN. Jadi saat turun tangan dalam PPN itu mengandung sistem actual basis dan cash basis. Jadi tergantung mana yang paling dahulu. Kalau misalkan memang yang terjadi dahulu adalah penyerahan barang dulu, berarti actual. Tapi kalau misalnya ternyata dilakukan pembayaran dulu, baru penyerahan barang, maka yang berlaku adalah cash basis. Mungkin kalau dulu ya aku sebelum uh, kelas PPN itu aku beneran bedah undang-undang PPN sih. Jadi kayak kayak orang pinter ya. Tapi gue beneran bedah cok. Aku bedah undang-undang PPN. Jadi aku kayak lihat gitu loh kayak oh ini gak usah kayak kalian hafalin tapi kayak at least kalian tahu gitu loh di dalam undang-undangnya tuh diaturnya kayak gini kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan kalian beneran jawab tuh bukan yaping aja tapi emang kalian pernah baca di dalam undang-undang kayak gitu.
Terus mungkin nambahin juga tentang tempat terutangnya pajak ya. Nah, tempat terutangnya itu di mana sih? Ini juga diatur pada pasal 12 ayat 1 Undang-Undang PPN. Kalau pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 1, itu terutang pajak di tempat tinggal atau tempat kedudukan, tempat kegiatan usahanya. Jadi di tempat si PKP-nya itu. Seperti itu. Mereka tuh sama Prof. Hal tuh seperti sih. Puasnya Kalau pembelajarannya kan banyak banget. eh kalian tuh puasnya kalau semuanya kalau misalnya sama Profil sama begini mereka tuh paling mereka tuh kata pintar banget suhu banget jadi kayak kalau bisa kalian emang refer ke undang-undang aja semuanya udah jadi kayak ngomongnya tuh jangan epic deh pas semuanya omongan kalian tuh kayak based on undang-undang semua jadi kayak berdasarkan ini menurut pasal ini makanya kenapa waktu itu aku bedah undang-undangnya kalau nanti kalian lihat catatan aku ada kok juga tab khusus bedah undang-undang. Terus habis itu ada penentuan kode faktur pajak. Ini eh, kalian juga harus tahu. Kenapa kalian harus tahu penentuan kode faktur pajak? Karena kalau misalnya salah, kalian akan kebingungan juga untuk ngisi si SPP-nya. 01 itu untuk penyerahan yang, oh ya, pelan-pelan, saya pelan-pelan ya. 01 itu penyerahannya untuk PPN atau PPNBM yang dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP. Tapi karena sekarang ini kita pakai peraturan baru, maka si 01 ini hanya berlaku kepada yang dipungut oleh PKP, tapi yang tergolong barang mewah. Jadi hanya untuk PPNBM. Karena yang lainnya nanti akan masuk ke 04. Aku akan jelasin. Nah, 02 itu adalah penyerahan kepada pemungut PPN instansi pemerintah, PPN instansi pemerintah yang dipungut oleh kepada pemungut PPN instansi pemerintah. Jadi kalau misalkan kalian lihat, oh dia bendaharawan, atau misalkan oh dia BUMN, itu udah pasti 02. Jadi lihat aja, pasti kan kalian bisa notice ya kayak, oh ini tuh eh, termasuk ke dalam instansi pemerintah, itu pasti 02. Jadi kalau lawan transaksi kita itu instansi pemerintah, itu 02. Biasanya sih paling kayak PLN, itu nggak sih? Terus bendaharawan pemerintah, pasti gampang kok. Terus abis itu ada, oh ada tuh di bawah tuh, si Debo udah bikin. Terus habis itu 03. Kalau 03 itu kepada PPN lainnya. Buat PPN lainnya tuh maksudnya apa sih? Ada yang dia tuh memang kontraktor kerja sama pemerintah atau misalkan PKP itu sebenarnya secara substansi PKP dia pihak swasta bukan pemerintah tapi dia bekerja sama dengan pemerintah itu bisa juga. Terus badan usaha tertentu lah. Jadi kayak ada beberapa badan usaha yang memang ditunjuk pemerintah untuk menjadi pemungut PPN. Seperti itu. Nah, 04 itu menggunakan nilai lain. Nah, ini adalah yang kita pakai sekarang. Kenapa sih menggunakan nilai lain? Karena DPP kita aja itu bukan pure harga jual. Dia dikali sama 11 per 12 dulu. Nah, ketika kita mengalikan harga jual dengan 11 per 12, kita menggunakan nilai lain untuk menghitung PPN itu. Makanya kenapa sekarang itu transaksi yang dilakukan oleh PKP itu kode transaksinya itu 04. Terus habis itu 05. Kalau 05 itu besaran tertentu. Nah, apa sih Kak bedanya 04 sama 05? Kalau 04 itu yang tadi karena dia ada yang lain. Tapi kalau 05 besaran tertentu itu contohnya pos ya. Transaksi dengan ini apa sih? 05 pos kan sih? Yang Oh, dia diatur. 10%. Dia diatur. Ya, jadi dia diatur dengan di peraturan di bawahnya. Kalau nggak salah tuh tentang apa ya? eh ini pos deh, apa sih? Jasa pos Udah gitu-gitu. pajak Ada nanti kok kalian lihat. bisa lihat aja di klik pajak nih penjelasan lebih detailnya udah kita cantumin juga linknya. Kalau nggak salah tuh kalau misalnya tertentu tuh kayak 10%. Jadi kayak emang dia persenan gitu kayak 10% dari DPP-nya. Iya, maksudnya deh. Terus kalau 06 ini adalah kode transaksi yang nantinya itu akan VAT return. Jadi kalau misalkan kalian tahu nggak sih kalau misalnya di apa sih namanya bandara tuh suka ada kayak VAT return kayak nanti ngebalikin karena turis-turis tuh mau kembali ke tempatnya tapi dia udah beli barang di Indonesia itu kode fakturnya 06 semua. Jadi ingat aja kalau misalkan dia turis ke Indonesia, dia beli barang di Indonesia tapi dia udah mau balik lagi ke negaranya, dia cuma mau beli doang terus mau menikmati si itunya di luar negeri, tempat asalnya dia itu 06. Jadi 06 ini semua faktur yang eh,
Kalau dia WNA itu pasti 06. Kalau dia WNA dan dia kembali ke negaranya. Jadi kalau turis, kalau kalian nanti soal seorang turis membeli untuk tampak sih. Terus ada 07. Kalau 07 itu yang mendapatkan fasilitas tidak dipungut. Kalau 08 tuh yang dibebaskan. Terus kalau 09 itu yang pasal 16D Undang-Undang PPN. Ini yang aktiva yang semulanya tidak diperjualbelikan, namun akhirnya diperjualbelikan. Tapi notes ya, 09 itu hanya atas aktiva perusahaan yang memang digunakan untuk business activity. Jadi kalian harus lihat juga substansinya. Apakah dia memang tergolong aktiva perusahaan, dia dimiliki secara hukum oleh perusahaan, tapi secara substansinya dia itu tidak eh, digunakan untuk business activity. Kayak tadi contoh yang tadi yang di kertas kerja. Dia punya perusahaan, tapi selama ini ternyata mobil itu tuh digunakan sama istrinya, misalkan untuk kepentingan pribadi. Berarti kan tidak berkaitan dengan sama bisnis. Nggak bisa, itu tidak bisa dilakukan pribadi. Kayak gitu. Nah, terus habis itu dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak. Ini kalian bisa coba baca-baca juga dalam pasal 5 per 16 PJ 2021. Bisa baca juga di linknya. Itu udah aku. eh, ya, biasanya tuh dia PIB. Gitu-gitu sih guys. Kalian bisa coba-coba baca aja. Terus ada tax planning yang dapat dilakukan dalam kegiatan membangun sendiri. Ini most likely udah keluar, tapi ya udah kita masuk aja. Jadi dalam kegiatan membangun sendiri itu ada juga di undang-undangnya bahwa kalau misalkan eh, kita kena PPN membangun sendiri itu ketika udah apa namanya luas tanahnya itu lebih dari 200 meter persegi. Jadi kalau misalnya emang kalian bangun sendiri dan gak mau kena PPN membangun sendiri, ya udah bangunnya kurang aja dari 200 meter persegi, se-easy as that. Jadi kayak menggunakan loophole dari undang-undang untuk melakukan tax planning. Nah, terus yang tujuh, kenapa sih diatur mengenai kegiatan membangun sendiri dalam undang-undang PPN dan PPNBM? Nah, pajak itu guys harus mempunyai asas namanya asas netralitas. Asas netralitas itu apa? Jadi asas netralitas itu adalah pajak itu tidak pajak yang baik ya. Kebijakan pajak yang baik itu harus minim distorsi akan pilihan-pilihan masyarakat. Jadi kebijakan pajak yang baik itu tidak sebaiknya tidak mengintervensi pilihan masyarakat. Kalau misalkan PPN dikenakan hanya kepada orang yang membeli rumah, tapi PPN tidak dikenakan oleh orang-orang yang membangun sendiri, maka bisnis developer gak laku. Kenapa? Karena ya udah, gue ngapain beli rumah dapat kena PPN, gue bangun aja sendiri, gitu. Nah, makanya untuk menghilangkan intervensi atas pilihan-pilihan masyarakat, dibuatlah PPN harus dibangun sendiri. Supaya mau apapun caranya masyarakat memperoleh rumah, lo akan dikenakan PPN. Mau lo bangun sendiri atau lo mau beli dari developer. Contoh lain adalah misalkan beli mesin cuci sama laundry sama beli mesin cuci. Keduanya itu sama-sama kena PPN. Yang satu kena jasa jasa PPN jasa laundry, yang satu lagi ya kalau kita beli mesin cuci, kita kan kita kena PPN. Kenapa? Again, untuk supaya meminimalkan distorsi pajak terhadap pilihan masyarakat. Mau apapun pilihannya, lo akan kena pajak. Ini juga bisa menjadi apa ya? Supaya meminimkan celah penghindaran pajak. Ini pokoknya satu untuk meminimkan distorsi pajak terhadap pilihan masyarakat. Yang kedua, untuk memperkecil apa namanya peluang masyarakat melakukan penghindaran pajak seperti seperti itu ya. Terus komponen SPT PPN ini udah bahas juga, dan kalau misalkan nanti kalian memang disuruh isi SPT pasti ada kok komponennya, pasti ditulis kok. Pokoknya kalau misalkan lampiran A yang depannya A1, A2 itu udah pasti rekapitulasi penyerahan. Penyerahan salah ya. Kalau A1 itu luar negeri, kalau A2 itu udah kebalik Debbie. Maaf ya guys, Debbie. Bener deh, Deb. A2 itu transaksi dalam negeri, A1 itu transaksi luar negeri. Nah, kalau lampiran B-nya itu rekapitulasi tentang perolehan. Nah, nah, ini dong deh, udah gue.
Nah, terus sama lagi kalau B3 itu yang tidak dapat dikreditkan dan yang mendapat fasilitas PPN. Kalau B2 itu transaksi dalam negeri, dan kalau B1 itu transaksi luar negeri. Nah, yang mendapat fasilitas PPN itu yang mana, Kak? Yang nggak bisa itu yang dibebaskan ya, teman. Jadi kalau misalnya kalian belum tahu, pembedaannya dibebaskan sama dipungut dalam dalam mekanisme pengkreditan pajak, kalau dia dibebaskan, itu tidak boleh dikredit. Tapi kalau tidak dipungut, itu dia boleh menjadi kredit. Itu, seperti itu. Itu sih, oke. Kalau mau nanya, langsung aja tanya-tanya. Mungkin dari pertanyaan PPNBM-nya deh, kali ya. Wait. Oke guys, mungkin balik ke gua dulu ya. Kayak ini tadi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke gua. Pertama, pertanyaannya kayak berarti kredit pajak PPN-nya gimana Kak untuk terkait yang PPNBM ini? Ya udah kayak bisa kayak biasa aja. Pertama pas impor kan dipungut PPN. Ya udah ini jadi pas. Sorry, sorry, sorry. Oke, sorry guys. Berarti pas yang impor ini menjadi pajak, eh, ini jadi pajak masukan dia, ya kan? Nah, untuk pas dia ngejual ke distributor, ini jadi pajak keluaran dia. Kayak gitu. Sehingga nanti selisih dari keduanya itu adalah PPN yang harus disetor ke negara. Nah, untuk yang pas di distributor itu sama aja. Jadi ini kayak bagi distributor yang pas dia beli ke kencana itu merupakan pajak masukan bagi dia yang 29 juta tadi PPN-nya. Terus pas dia ngejual ke konsumen yang pas dia ngejual 300 juta kan dia akan kenain PPN 30 juta. Itu menjadi pajak keluaran dia sehingga 1 juta aja lah yang harus menjadi PPN yang disetor dia ke negara. Kayak gitu untuk yang kredit pajak PPN-nya. Terus yang kedua, ini gue gabungin ya, Kak, perhitungan CIF tuh apa ya Kak, lupa. Terus 70 juta dari mana ya Kak, sama boleh kasih contoh kalau soalnya bukan nilai impor. Jadi ini soal yang tadi, tapi dalam konteks kan kalau tadi nilai impor. Nah, kalau yang di sini tuh harga barang. Jadi harga barang ini adalah nilai ketika benar-benar pure nilai awal banget. Jadi ketika jadi kita harus mendapatkan nilai impor tersebut kan. Nah, cara nyari nilai impor itu gimana Kak? Nah, ini gue udah cari. Jadi yang pertama kita tuh harus menambahkan si CIF-nya ini, yaitu cost, insurance, sama freight-nya. Nah, itu kayak harga barang tadi yang si 100 miliar ini, itu kalian tambahkan sama nilai nilai CIF yang dikasih tahu. Biasa tuh nilai CIF itu selalu dikasih tahu di soal. Jadi itu kalian tambahin aja. Terus kalau misalnya nih nilai CIF-nya dalam bentuk dolar, ini kan masih dalam bentuk rupiah. Misalnya kayak dia bilang 100 ribu dolar nih, nilai harga jual, harga barangnya ya kan, 100 ribu dolar. Terus CIF-nya dalam bentuk dolar juga, tapi dia kan ngasih kurs. Nah, kurs yang kalian pakai adalah kurs KMK ya guys. Itu kalian kaliin aja misalnya 15 ribu nih kurs KMK-nya. Ya udah sih 100 ribu dolar dikali kurs KMK. Terus biasa tuh kayak CIF-nya itu kayak cost-nya dia bilang cost-nya itu 10% dari nilai harga harga barangnya. Ya udah kalian kaliin dulu tuh harga barangnya berapa tadi 100 ribu. Kalau gue sih biasanya gue kali KMK kursnya itu di terakhir setelah gue tambahin semua CIF-nya ini. Jadi kayak harga barang 100 ribu dolar. Terus habis itu nilai asuransinya misalnya tadi yang 10% itu berarti 10% dikali 100 ribu dolar itu sama dengan 10 ribu. Berarti 100 ribu dikali 10 ribu, ditambah 10 ribu, ditambah dia bilang lah biaya kirimnya, dia bilang 1.000. Jadi kayak ditambah 1.000, berarti totalnya ada 111 ribu. Itu adalah nilai dasarnya. Terus untuk mendapat nilai impor itu harus dikali dulu sama tarif bea masuk. Jadi nilai CIF yang udah kita dapat tadi itu kalian kaliin sama tarif bea masuk. Biasa tuh bea masuk kalau misalnya nggak dikasih tahu di soal ya udah biasanya tuh nilainya 7,5%. Yang ini berdasarkan yang kita cari lah. Jadi khusus ini
Ini biasa nggak keluar sih guys, juga kayak ini ada tarif bea masuk khusus, cuman biasa tuh mostly pakai 7,5%. Lalu setelah CIF yang tadi 111.000 itu udah kalian kaliin 7,5%, itulah nilai yang itulah nilai impornya kayak gitu. Jadi kayak hitung DPP-nya itu kayak DPP-nya itu ya kan nilai impor. Jadi perhitungan tadi setelah bea masuk itulah nilai impor. Jadi urutannya CIF dikali bea masuk terus sama dengan CIF plus jadinya kayak gini, sorry. Jadinya kayak nilai impor sama dengan eh oke jadi kayak ya udah angka hasil dari penjumlahan CIF akan menjadi nilai DPP-nya. Terus berarti untuk contohnya itu aja. Nih. Contohnya itu ya guys. Terus ini ada catatan lagi kalau misalnya menurut Undang-Undang PPN untuk menghitung besaran PPN BM itu DPP-nya itu antara harga jual, biaya penggantian, nilai impor, nilai ekspor dan nilai lainnya. Cuman mostly bakal pakai antara harga jual atau nilai impor. Jadi kan harus teliti gitu loh. Kalau misalnya udah nilai impor ditahu ya udah nggak usah dikaliin lagi sama bea masuknya. Jadi nih kayak gini nih PPN-nya kan DPP nilai impor dikali tarif. Ya udah 10% dikali 100 miliar ditambah 100 miliar dikali 100% karena bea masuknya segitu sama dengan 20 miliar. Ini asumsinya karena CIF-nya nggak dikasih tahu. Jadi kayak si 100 miliar ini udah CIF nilainya. Udah nilai CIF. Jadi PPN-nya 20 miliar, PPN BM-nya ya udah dikaliin lagi aja karena dia harus nilai impor yaitu 70 miliar per produknya 140 juta. Kayak gitu. Terus habis itu ada yang nanya juga, Kak kalau misalnya di soal 200 ini kayaknya terkait yang tugas Prof, di soal 200 juta belum termasuk PPN tuh nanti DPP-nya tetap 200 juta atau harus dikali 11 per 12. Oke guys, pertama kita harus pahamin dulu yang tadi kayak udah dijelasin Audrey terkait ini, yang ini. Kalian tuh harus paham pertama DPP sama DPP nilai lain. Jadi ketika DPP DPP itu di kita dulu tuh ya udah yang nggak dikali 11 per 12. Tapi kalau DPP nilai lain itu tuh yang udah dikali 11 per 12. Ya nggak sih singkat gue? Bukan ya. DPP tuh ya udah DPP itu apa ya bilang dasar pengenaan pajak tuh gimana ya gue menjelaskan ya. Gini-gini, kalau misalkan Baik. sebenarnya ini tuh karena ada peraturan baru guys. Kalau misalkan normalnya sebelum banget ada peraturan yang baru, DPP itu ya harga nilai jual, harga yang jadi saat penyerahan itu DPP. Maksudnya apa sih DPP itu? Ya kita kan mengalihkan tarifnya itu dengan apa sih? Itu DPP. Jadi awalnya DPP itu kan memang subjektif. Ini tuh karena ada perubahan. DPP kalau misalkan kalian lihat di undang-undang itu adalah dia memang nilai harga jual. Tapi karena ada peraturan baru dan pengennya ada tarif yang baru 12%, tapi mereka tidak mau ada perubahan dan pengen tetap 11%, makanya diakalinnya adalah di DPP-nya. DPP-nya jadi DPP nilai lain. Maksudnya apa? DPP ini tidak sama lagi sama yang ada di dalam undang-undang sesuai dengan undang-undang. Kata undang-undang sesuai dengan harga jual. Tapi karena ada peraturan baru pakai 11 per 12, akhirnya jadi DPP nilai lain. Dan itu karena udah dikali lagi sama 11 per 12 udah tidak orisinil lagi gitu loh. Sama dengan nilai transaksi yang sebenarnya terjadi. Itu. Oh udah, Kak Debbie udah. Oke, aku akan bacain. Oke, ini yang aku ya dari pertanyaan aku. PPN terutama untuk ekspor tulisnya strip aja atau 0% dikali DPP ya Kak? Itu kan yang ada di kertas kerja ya. Jadi sebenarnya bebas dikalian sih kalau misalnya emang kalian mau tulis 0%. Tapi kan nanti tetap aja di bagian pajak keluaran itu kan nol kan. Karena tarifnya 0%. Jadi sebenarnya nggak ngaruh. Itu karena kan dalam kertas kerja. Sebenarnya kalau misalkan kalian nanti ngerjain SPT, itu kan kertas kerjanya nggak dinilai nggak sih? Ya yang dinilai ya SPT-nya kan.
Jadi apapun yang kalian input di SPT, di tas kerja ya doesn't matters. Karena yang penting adalah nilai yang lo input di SPT itu benar atau enggak. Kayak gitu. Terus jangka bukannya kontrak dipakai kalau nggak ada keterangan penyerahan atau pembayaran ya. Oke, ini nanti aku jawab ya. Karena ada pertanyaan yang sama juga tentang ini. Kak mau tanya, dipungut oleh pemungut itu pemungutnya itu pemerintah saja kah? Ini juga tadi udah kejawab sama yang di potential question. Jadi kalau misalkan dia kosong dua, memang dipungut oleh pemungut yang instansi pemerintah. Tapi ada juga yang bukan instansi pemerintah, tapi dia adalah pemungut PPN. Itu masuknya ke 03. Itu kalian bisa lihat di pernya ya. Kalian bisa lihat di yang bagian potential question itu ada uh, linknya udah kita taruh di situ. Kak, boleh jelasin SPT form AB nggak? Soalnya tadi kecepatan. Boleh. Eh, stop share screen. Habis. Oh, nggak usah. Nggak usah. Ini yang AB ya. Oke. Jadi yang AB ini adalah sebenarnya kalian mentransfer apa yang ada di A1 sampai B3. Pertama, ekspor BKP berwujud atau BKP tidak berwujud. Ekspor. Lihatnya berarti di A. A berapa? Di A1. 493. Sama ya. 493, 950. Masukin ke AB. Sini. Oke. Yang A udah ya. Penyerahan dalam negeri. Aku bilang tadi penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak yang tidak dikukung sama faktur penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak yang dikukung. Jadi aku bilang kalau misalkan faktur pajak yang dikukung adalah atas penjualan eceran. Kita lihat di kertas kerja ya, 247747. Benar nggak? Nih, 247747. Di PPN-nya 297297730. Masukin ke dalam form ini AB 7479. Sisanya adalah berarti yang tidak dikukung. Maka kamu bisa lihat aja langsung dari A1. Sorry, A2. 1643 ini kamu kurangin sama yang tadi, 2747. Yang ini 247. Iya, 247747. Karena yang lainnya itu pajak faktur pajaknya tidak dikubur. Nih, 1643. Terus abis itu penyerahan yang PPN atau PPNBM-nya harus dipungut sendiri. Ini kamu samain juga sama kertas kerja 1009 142. Terus penyerahan PPN PPNBM yang dipungut oleh pemungut PPN. Ini makanya yang tadi aku bilang pisahin sendiri. Kalau kamu lihat di kertas kerja, dia ada 881 poin. Ya, ada di penyerahan tunai oleh pemungut PPN. Bentar ya. Sabar, sabar. Oh, ditambahin ya. Yang ada di A2 nih. K13 dan K11. Nih, K13, ini dan ini. Kenapa K14 juga, Cok? Bentar guys, bentar guys, bentar guys, bentar guys. Hey, teman-teman, K11 itu si Expo Company kalau kalian di soal, dia itu pemungut PPN lainnya, 04. Makanya dia ini ditambah dengan si 733 ini ditambah sama yang sama pendaharawan Polda Jawa Timur, jadi 733 tambah 148. Jadi nanti aku bakal revisi di kertas kerjanya yang ini belum aku tandain, ntar aku tandain. Tapi intinya kalau misalnya sama pemungut PPN tuh pokoknya kalian tambahin aja. Terus habis itu berarti yang lainnya adalah yang harus dipungut sendiri kan di 1009 142. Udah dari situ terus rekapitulasi perolehan. Nah, ini kalian udah lihatnya dari yang B1 sampai B3. Impor. Impor berarti lihatnya di B2. Coba kita lihat. Sabar. Apa sih? Oh, yang dapat dikreditkan. B1 547. Ini sama ya, 547 616 terus 65713 sama masukkan ke sini. Terus perolehan BKP dalam negeri yang PM-nya dapat dikreditkan.
Itu masuk ini lihatnya di sini 1833 sama ya 1833 220. Terus habis itu yang tidak dapat dikreditkan dan memperoleh fasilitas. Ini lihatnya di B3 37675 sama ya 3665. Terus abis itu jumlah perolehan ini tambahin aja semuanya 2418 ditambah 2547 tambah 1,8 miliar tambah 20 juta dapat 2,4 miliar. Terus habis itu pajak masukan yang pajak masukan perolehan dapat dikreditkan. Ya udah tinggal 2A ditambah 2B. Yang ini kan tadi nggak boleh dikreditkan kan, berarti 2C-nya nggak ikut perhitungan. Maka dapat 285,713. Nah, kalau kalian lihat di soal, ada kompensasi kelebihan PPN pada masa pajak sebelumnya. Apakah boleh dikreditkan? Boleh. Dan juga, apa? Kalau kalian lihat jumlah pajak yang dapat diperhitungkan adalah 285 ditambah dengan 5 juta. Jadi 290, 1,395. Terus pertanyaan selanjutnya. Nah, ini pertanyaan tadi ada dari dua orang, Pak, izin tanya terkait syarat terutang PPN. Itu selain lihat di pasal 11 Undang-Undang PPN, syarat terutang yang di PP itu juga berlaku enggak? Nah, kalau misalnya kalian di PP itu, jadi ada memang dibilang bahwa penyerahan jasa kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C terjadi pada saat kontrak atau perjanjian ditandatangani. Tapi kalian harus lihat juga dalam hal saat sebagaimana dimaksud dalam huruf A tidak diketahui. Jadi kalau misalkan si A itu tidak diketahui, kalian memang bisa pakai saat di mana dia menandatangani kontrak. Makanya kalau misalkan emang lagi ngerjain-ngerjain ini, emang kan penuh asumsi ya. Kalau dulu ke zaman aku sama Deborah, ya tulis aja asumsinya di sebelah kanannya. Kayak misalkan dalam hal eh, dalam hal misalkan penyerahan itu tidak diketahui kapan. Hal ini berdasarkan PP nomor segini segini segini. PP 44 tahun 2022 pasal sekian ayat 5 huruf B. Seperti itu sih. Jadi kayak kalau misalkan emang kalian merasa, oh oke gue akan pakai kontrak ini ketika ada soal kontrak, terus misalkan kalian mau memperhitungkan kontrak-kontrak tersebut dalam perhitungan, buat asumsinya aja. Kayak karena sesuai dengan PP segini-segini, terus habis itu kalian merasa bahwa ini asumsi bahwa kita tidak mengetahui kapan ya, penyerahannya itu sebenarnya dilakukan. Tapi kalau misalkan kalian nggak mau memperhitungkan saat terjadinya kontrak, itu kalian juga bisa terus juga asumsi yang kayak dalam hal diketahui penyerahannya itu tanggal berapa. Jadi kayak as long as kalian menjawab dan kalian ada justifikasi atas jawaban kalian dan justifikasinya itu adalah undang-undang, itu pasti diperhitungkan nggak sih sama profesornya? Profesor. Yang penting yakin aja yakin. Kak mau tanya, itu pas UAS nanti isi SPT dari segala macam dikerjakan di Excel atau sifatnya close book ya nanti zaman kita tidak mengisi SPT. Ini sebenarnya kayak aku nggak tahu ya, apakah di zaman kalian tuh kalian lebih berat atau kayak gimana ya. Tapi kalau misalkan menurut info yang beredar katanya isi SPT. Jadi makanya aku ininya yang isi SPT. Nah, dikerjakannya nggak tahu karena di zaman kita kak pas puas boleh ngantongin kakak gak biar jawabnya cepet. Boleh, boleh. Nomor aku 0812 4271 62 langsung aja di WA gitu. Ada pertanyaan lagi nggak? Oh, sama yang apa? Kayaknya ngomong dan dia lu bisa kedengeran udah. Oke, sebenarnya kalau misalnya mungkin kalau kamu nanya kok bisa kamu dan kertas jawabannya Bisa. sangat bisa. Iya, bisa. Dari kertas tapi kalau itu tuh kecil banget ya kalau kayak. Iya, kecil banget. Tuh kayak dia bilang tuh kalau tahun lalu kayak sih nyatuin faktor pajak gitu guys. Iya, kok Oh tahun iya. lalu mah gampang. Woi. Woi. Kalau PT masuk ke lampiran apa? Iya, gitu sih. Mungkin Suara dia ya. nggak udah kayak gitu loh. Ya udah kenapa nggak bisa? Gue nggak paham deh. Gue nggak paham. Sorry, sorry. Mungkin lebih ke arah kayak kalau misalnya nggak isi SPT, lebih ke kayak ditanyain kayak kita juga sih kayak kapan terutangnya, berapa terutangnya, terus kayak masuk ke lampiran di SPT, masuk ke lampiran apa di SPT, kayak misalnya lampiran A1 gitu atas transaksi ini, kayak gitu sih guys.
Tapi kenapa nggak usah takut kalau ngisi SPT, malah nilainya kayak kira bisa gede. Karena kayak kita banyak isi. Oh, terus gue masih mau ngejawab pertanyaan yang oh lu dulu. Ini Hel nanya, boleh tolong jelasin ke Kak Du zaman kakak gimana skema ujiannya, soal yang keluar gimana aja, ada teorinya juga. Kalau kita dulu pokoknya tentang penentuan dia itu masuknya faktor pajak apa, terus abis itu saat terutangnya, DPP-nya, terus kayak PPN terutangnya itu berapa, PM yang bisa dikreditkan berapa, pokoknya kayak tugas prof kayak yang tadi deh, PK-nya berapa, terus kayak jadi kewajiban dia akhir masa itu berapa yang harus disetorkan, sama siapa yang mungut benar, sama em, kalau misalnya teorinya yang disallowed input tax itu kenapa nggak boleh. Nah di tahun kita tuh agak pada gitu ya, karena kayak soalnya pertama kita tuh nggak expect kalau misalkan ada teorinya, karena kita expectnya kayak oh ini cuma hitung hitung hitung. Oh ternyata dia expect, kalau aku gak expect, jadi ya udah ternyata disallowed input tax ada. Aku nggak terlalu ini. Sebenarnya kayak kalau yang gue ingat ya, kita tuh ada 5 soal. 3 soalnya tuh hitungan yang kayak mirip banget tiga-tiganya. Yang kayak tadi kita jelasin kayak dia masuk apa, lampiran berapa, terutangnya berapa. 2 soalnya tuh teori. Cuman untuk soal pertamanya gue jujur agak lupa. Untuk soal keduanya yang tadi kenapa yang VAT, disallowed VAT input itu sih seingat gue. Terus soalnya kayak kenapa gue expect ya karena si Bu eh, dosennya sempat bilang kalau misalnya yang keluar tuh semua. Jadi kayak gue tuh agak kaget pas dibilang kalian dikasih tahu bakal isi SPT sama PPNBM karena kalau kita sih dulu enggak. Jadi kayak semua kita pelajari makanya sampai teori-teorinya juga masuk gitu. Terus mungkin gue sekalian mau jawab di chat yang masuk di gua ya guys. Ada yang nanya terkait soal Prof tadi. Betulnya udah gue masukin. Oke, sorry. Tadi ada yang nanya kalau misalnya yang tugas Prof terkait yang menandatangani kontrak. Mungkin gue mau revisi ya guys terkait jawabannya. Tadi kan kita bilangnya nggak terutang PPN karena adanya penandatanganan kontrak. Mungkin kalau misalnya tadi ada yang ngechat aku terus ngasih justifikasi hukumnya, mungkin aku mungkin setelah aku baca itu benar ada kalau kontrak atau perjanjian ditandatangani itu masuk sebagai PPN karena juga dikasih tahu nilainya. Mungkin bisa langsung kayak dihitung aja ya guys. Perhitungan PPN-nya kayak 2 miliar dikali 11/12 kali 12% itu pajak terutangnya segitu. Nanti paling aku akan masukin untuk gua akan revisi sebelum nantilah kalian bisa ngeliat intinya itu. Terus ada juga yang nanya, eh udah deh. Hai guys, sekarang aku akan menjelaskan sih yang pertanyaan tadi, apa pertanyaannya, boleh tolong bacain? Oke, pertanyaannya, boleh Kak, boleh nggak Kak jelasin terjadinya cascading effect atas VAT karena pembebasan PPN atau ditanggung pemerintah gitu? Oke, nih ini aku ada catatan paling gong sedunia. Sombong banget gila. Gonggong menggonggong gila, catatan gonggong menggonggong. Nah, nih jadi jadi perbedaan PPN yang tidak dipungut dengan PPN yang dibebaskan itu perbedaannya terletak pada mekanisme pengreditan pajak masukannya. Kalau misalkan dia tidak dipungut, itu dia dapat dikreditkan. Tapi kalau misalkan dia dibebaskan, tidak dapat dikreditkan. Nah, kenapa sih kayak gitu? Ini aku juga udah ada contohnya ya. Misalnya nih, PTA. PTA ini menyerahkan BKP kepada konsumen. Sebelumnya, si PTA ini membeli bahan atau komponen dan lain-lain untuk memproduksi barang. Sehingga sebenarnya PTA ini sudah melakukan pembayaran PPN kepada PKP penyerah bahan produksinya. Nah, ketika PTA ini jual BKP yang tidak dipungut, atas penyerahan BKP itu sebenarnya itu tetap terutang. Tapi pemerintah tuh memilih untuk tidak melakukan pemungutan tersebut. Nah, makanya itu PN-nya itu tetap bisa dikreditkan, walau PK-nya itu nihil. Kenapa? Karena sebenarnya secara substansi, dia tuh terutang guys. Waktu kalian menyerahkan, itu terutang.
Tapi karena memang pemerintah bisa untuk tidak memungut, makanya tetap bisa dikreditkan. Nah, sebenarnya perbedaan itu terletak pada substansinya. Sedangkan kalau dibebaskan, dia itu substansinya fasilitas yang diberikan tuh beda gitu loh. Emang dia dibebaskan, kayak atas penyerahan itu dibebaskan. Makanya kenapa tidak bisa dikreditkan kalau misalkan kita punya PM atas barang yang eh makanya tidak bisa dikreditkan kayak gitu karena memang fasilitas yang diberikan beda gitu. Yang satu memang secara substansi dia tertentang, tapi memang tidak dipungut. Yang satu lagi memang fasilitas yang diberikan adalah ya ketika terjadi penyerahan barang tersebut ya memang dibebaskan gitu loh. Kayak substansinya substansinya berbeda. Contoh-contohnya itu bisa kalian lihat di nomor 49 tahun 2022, PP 49 tahun 2022. Itu guys. Sorry, sorry. Ada pertanyaan lagi? Ya cascading efeknya tadi karena ya gak jelas. Karena ya harus bersifat inklusif pada penyerahan yang memang menghasilkan pajak keluaran gitu loh. Aku kan tadi bilang kayak cascading effect itu harus bisa terhindari kalau misalkan rantainya itu terus menerus gitu loh. Jadi kayak ini dapat pajak terus terus dia misalkan nih aku PTA ya, PTA. Aku beli barang nih dari Depo. Oke. Aku kan berarti udah dapat pajak masukan kan. Nah, atas barang ini, aku mau menyerahkan barang lagi ke orang lain. Nah, nanti aku kan harus memungut PPN kan. Nah, cascading effect itu akan disilakan kalau misalkan kayak gitu. Jadi kalau misalkan penyerahan PM yang aku dapatkan itu akan aku gunakan untuk penyerahan barang lagi yang akan menghasilkan PK. Kayak gitu loh. Kalau misalkan tadi makanya kenapa sih yang dibebaskan itu tidak boleh dikreditkan karena ya atas substansinya aku tuh nggak akan mendapatkan PK gitu loh. Ketika aku melakukan penyerahan barang tersebut aku tuh nggak dapat PK karena dibebaskan kan nggak ada pajaknya ya dibebaskan. Nah, kalau dipungut, sebenarnya aku tuh bisa saja memperoleh PK, tapi pemerintah bisa untuk tidak memungut. Jadi kayak fasilitas yang diberikan tuh sudah berbeda. Ya, kayak gitu. Terus ada lagi Kak, Kak izin tanya lagi. Ben, oh ini udah ya? Ini udah ya. Tahun lalu ada soal ini guys, nah itu tuh dari sidang. Langsung dikasih keterangan soal terus. Soal masalah. Gak kok. Ini tadi ada yang tanya tentang yang ini yang biasa di soal ada keluar bentuk. Gak ada di faktur pajak guys. Dan kayak guys tenang aja kalian itu gak akan suruh isi faktur pajak. Jangan bilang kayak gitu. Maksudnya kan paling kode kode awalnya karena karena kan seri yang di belakang jadi kayak kan nomor serinya tuh ada di depan itu emang kita yang masukin tapi ada kode pajak itu kita nggak akan bisa tahu kan itu ya dari DJP jadi kayak mereka masukin jadi nggak ada yang nggak tahu tuh dari DJP beda atau enggak nggak ada bedanya kok jadi Tapi untuk PPN-nya sih ada perbedaan sih kalau kalau misalnya PPN dibayar kayak termin kan jatuhnya. ya Suara gue gak kedengaran ya. padahal lu bisa dari situ ngomongnya gue nggak paham deh Sorry, sorry guys. Kayak misalnya kayak kalau bayar termin kayak nyicil gitu, itu tuh nggak ada perbedaan skema, nggak ada perbedaan PPN-nya. Cuman kayak PPN yang dipungut ya udah sesuai yang kayak di bulan itu berapa. Itu tuh kayak pernah jadi pertanyaannya. Ada salah satu orang di kelas kita. Coba itu ada di catatan kita kok nanti kalian bisa baca aja ya guys. guys kalau misalkan kalian minta catatan kita tapi kalian ngerti kalau kita juga bisa tanya dan follow Departemen Pemberdayaan Perempuan sorry sorry kalau gua boleh kan tanya pribadi gua boleh kan Ken izin kan izin sama follow Twitter gua dah jangan usah Instagram gak usah deh
Tuh guys, kalau mau minta kalian harus Gue kasih. udah males orang si Keja udah gitu. Lah, yang punya gua kan ada. Itu 2022 sama 2021 kan. Itu 2002. 2002. Oh, itu soal UAS tahun lalu, Cok. Nah, Ini tuh. persiapan pas sama. Ya udah guys, pokoknya nanti line aku aja atau WA aku atau apa DM aku kalau mau catatan aku yang paling gong di dunia. Tapi harus kirim bukti follow bersuara berdaya on Instagram sama audio on Twitter. Terima kasih banyak banget. Udah sih guys, ada yang mau tanya nggak? Yang punya aku nanti aku langsung masukin aja ya guys. Di atas gue nggak seheboh dia, tenang aja. Gue masukin nanti di sini ya. Di sini mereka juga nggak tahu tuh maksud gue di sini di mana. Oke guys, ada lagi nggak ya guys yang mau nanya? Soalnya kita benar-benar butuh pertanyaan sekarang. Ya udah pada paham gak sih? Soalnya kita ngejelasin tadi udah gong 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 gong. Bro. Gimana guys? Masih ada yang ingin bertanya, bertanya, bertanya? Oke guys, sampai 21. Aku kasih 2 menit lagi ya. Kalau mau nanya, nggak mau. Kayaknya kalau mau nanya aku follow bersuara berdaya on Instagram dulu ya. Sorry kalau promosi departemen juga guys. Kalau misalnya nggak ada yang mau nanya, boleh dong guys. Ketik satu kalau paham. Gak ada yang ngetik, Cok. Di kecuali Keja. Kalau lu mah udah hasil. Guys, ketik Ketik satu satu kalau kalau paham, ketik dua dua kalau kalau udah follow bersuara berdaya. ayo guys, kok gak ada yang ketik satu? Bener-bener kayak gak ada yang ngetik. Gak gocok. Ketik satu apa sih? Gak ada yang mau ngetik satu, berarti belum ada yang mau. Sorry. Enggak dia ini lagi pada capek. Sorry. Nanti mungkin recordnya boleh disensor ya guys. Gak ada yang jauh. Udah. Ya udah kita asumsi semua udah paham kali ya. Karena udah 21.48 dan ini sudah malam. Dan gue yakin kalian sudah capek. Mungkin boleh gak Nabil kalau ini kita tutup aja. Soalnya di kolom chat kita udah gak ada pertanyaan lagi. Oke, boleh banget Kak. Udah mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa langsung nanya ke Kak Audrey ya di dalam Twitter. Atau jangan lupa follow IG-nya juga, katanya apa bersuara berdaya ya di IG itu. Jangan lupa follow ya katanya teman-teman. Atau berterima kasih atas coachnya pada malam hari ini. Baik ya, mungkin sekian sesi teks tutor pada malam hari ini. Makasih banyak teman-teman sudah bersedia untuk ikut sampai akhir dan terima kasih Kak Deborah dan Kak Audrey sudah menjadi tutor pada hari ini. Semoga apa yang bisa kita pelajari bisa bermanfaat untuk ujiannya nanti. Sekian dari aku. Terima kasih teman-teman semua. Baik, teman-teman boleh